Aduh, enak banget nih. Sore-sore sambil ngopi pulang kantor. Mas, itu siapa mas? Mana ya? Tuh, tuh depannya. Ini sosok seseorang yang patut dihormati. Oh Iya. iya. Karena kalau kita tidak user taruh online tidak menghormati dia, datanya di satu press tekan terus hilang. Thanos ya? Thanos iya. Hilang. Begini jodoh nggak dapat. Aduh, Nah, repot. ini patut dihormati ya. Selamat datang Mbak Kisah Identia. Selamat datang Mbak Isa. Ini kita di kantor. Iya di kantor ya sore-sore. Ini jarang. sorry loh kita. Soalnya kan kita ngobrolnya biasanya aku sama Ustadz Yopi terus Mbak. Jarang sama Mbak Kisah nih dapat kesempatan ini aku seneng banget sih. Jadi sorry ya kita panggil harusnya waktunya pulang malah kesini. Iya kan. Buat ini ada mau ngobrol-ngobrol dikit. Nah, ada sebenarnya kita ada kebutuhan. Kita butuh bulan depan tuh mau beli token listrik. Jadi kayaknya kita mau kasbon. Kita mau kasbon tuh. Mau rebus ya? Mau rebus. Enggak. Ya gitu. Kemarin tuh kan aku sempat mau cerita sebentar. Aku tuh kemarin tuh sempat ngisi jadi dosen tamu Mbak di kampus. Universitas. Salah satu kampus di salah satu kampus di Semarang gitu. Nah setelah aku ngisi tuh pulang ada seorang akhwat tuh nyamperin gitu. Waktu itu kan aku nyampein ada contohnya kan ta'aruf online. Ada satu akhwat nyamperin gitu untuk Mas aku mau nanya-nanya itu tentang ta'aruf online itu gimana sih gitu. Terus dia langsung nanya urutannya seperti apa gitu. Karena kan aku nggak jelasin detail kan, cuman kayak buat contoh perumusan ide masalah aja dengan hadirnya ta'aruf online di Indonesia ini. Karena kan masalah kita kan di para anak muda kan sibuk waktunya, nggak bisa mau nikah tapi nggak pengen pacaran dan sibuk ya hadirlah ta'aruf online Indonesia kayak gitu. Nah, terus dia nanya-nanya, saya tak jelasin seperti apa cara langkah-langkahnya. Tapi ada yang menarik di dia adalah yang mau aku bahas. Pertanyaan pertama itu ini Mbak. Mas, kalau aku di ta'aruf online, aku pengen dapat orang Semarang, bisa nggak gitu? Langsung itu pertanyaan tuh pertama langsung itu. Oh, itu perempuannya tadi? Iya, perempuannya langsung nanya itu. Aku langsung, udah kenapa? Karena dari saya memang pengennya satu kota pertama. Dan kedua memang dia nggak mau keluar dari Semarang karena orang tuanya emang ada di Semarang, gitu, kerja di Semarang. Bakarin banget dong tuh. Ya? Bakarin banget. Bakarin banget ya? Iya. Apa bakarin aja sama ini mbaknya? Ya nggak bisa. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Maaf, nggak boleh. Iya. Itu. To genders only. Terus. Jadi langsung ditanya itu yang domisili gitu. Apakah memang kalau dari data pencarian yang selama ini kan kita udah banyak banget ya downloadernya sama usernya udah 50 downloader lah, udah banyak gitu user toy-nya ini. Apakah memang fitur itu yang paling top of the top dicari itu gitu user? Karena aku jelasin ke mbaknya tuh kayak Mbak itu domisili bisa, sampai kamu mau nyari latar belakang pendidikan juga bisa gitu. Dan yang lain-lain, apakah itu memang paling top gitu? Sebenarnya ini sih Mas, kalau misalnya user kita itu jarang pakai satu filter gitu. Jadi kalau dia nge-filter itu emang langsung misal minimal 3 gitu. Jadi nggak misal domisili langsung difilter sekali gitu nggak, dia langsung pakai beberapa filter gitu. Nah filter yang termasuk let's say top 3 ya, top 3 yang sering dipakai sama user itu salah satunya memang domisili. Memang banyak orang-orang yang berpikiran untuk tidak mau keluar dari luar kota gitu, terutama akhwat ya perempuan gitu. Mereka cenderung kayak kan harus ikut suami nih gitu kalau misal case-nya kayak tadi harus ikut suami keluar kota nanti orang tuanya gimana gitu, apalagi misal kayak anak terakhir gitu kan nggak boleh keluar kota. Biar deket sama orang tua. Iya biar deket sama orang tua kayak gitu. Jadi domisili itu memang termasuk top 3 filter yang sering dipakai sih. Nah kalau selain domisili itu biasanya tadi pendidikan. Nah top 2-nya berarti apa? Pendidikan.
pendidikan itu sering banget dipakai, bahkan bisa dibilang selalu ya, selalu dipakai. Jadi domisili pendidikan itu selalu dipakai. Karena kalau berarti kita pendidikan penting ya, Tat? Kuliah itu penting ya? Gimana nih, Tat? Maksudnya kuliah tuh kan zaman sekarang itu kan banyak kayak oh ya enggak, orang pintar kan nggak perlu kuliah gitu. Oh ya, Berarti kuliah tetap pendidikan, dibutuhin, kuliah kehidupan gitu Enggak, ya. sebetulnya bukan penting kuliahnya. Yang dicari itu kan legalitasnya. Kalau di Indonesia kan sertifikatnya. Itunya aja sih sebetulnya. Kalau kita S1, D3 paling banyak ya? S2, Jenjangnya. Kalau ini ya, ini berarti kita nge-spill user toy ini berarti ceritanya ya. Iya, yang User paling toy banyak dicari. Yang paling banyak dicari karena memang mayoritas user toy itu pendidikannya Sarjana. S1, Strata 1. sarjana. Jadi ya mayoritas otomatis yang sering dicari juga S1. Dan itu juga tergambar ya dari pasangan-pasangan yang menikah lewat toy, itu juga mayoritas sama-sama S1. Ya, gitu. tapi ada nggak yang pendidikannya beda? Ada, tapi itu sangat sedikit sih, Tat. Maksudnya dari 200-an itu mungkin nggak ada, 10 tuh nggak ada. Nggak ada yang... Nggak ada. Berarti yang sering berhasil tuh selalu S1 sama S1? Iya, selalu sama mayoritas ya, mayoritas gitu. Tak kuliah dulu. S1 sama S1 sih. Dia Tapi kuliah ada, tapi DO. Nggak, aku lulus. Oh, lulus. Cuma nggak S1. Ya kan diploma sarjana. Diploma. tapi diploma juga ada Banyak, sih. iya kan? Yang diploma terus sama S1 gitu, tuh juga Oh, ada. maksudnya diploma sama S1? Ada, Itu ada. jadi sebenarnya kalau diploma itu masih ya selevel lah ya sama Iya, S1 gitu. iya. Maksud aku tuh kayak yang SMA sama S1 itu mungkin cuman 2 kali ya. 2 pasangan kayak gitu sih. Gitu. Kalau yang SMA sama SMA kayaknya sih ada gitu, tapi balik lagi itu bukan mayoritas gitu. Jadi balik lagi kalau ditanya filter yang paling sering dipakai, domisili, pendidikan, Yang ketiga usia. Oh. Gitu kan kita bisa nge-adjust usia kan, Iya. minimal berapa sampai berapa gitu. Gitu. Jadi Di filternya tuh bisa di-adjust ya. Jadi Oke. misal minimal aku pengen yang usia katakanlah 25, maksimal biar nggak ketuaan nih 35 misalnya gitu. Ntar yang keluar kan itu gitu. Gitu. Jarang untuk kejauhan gitu. Itu yang apa sering match juga kalau yang umur itu. Kalau match itu kadang user juga random sih, Mas. Maksudnya kadang mereka random ya. Walaupun udah ngelihat kayak gitu, tapi nanti biasanya akan banyak gugur di... Nah ini, banyak gugurnya itu justru di setelah match. Abis foto tuh kebuka. Oke, karena Melihat. Dan ini Iya. ini ihwan ahwat ya, sama aja gitu. Maksudnya siapa yang membatalkan duluan, ya kalau nggak esrok, Iya. mereka juga cancel. Meskipun dari 3 filter itu memenuhi syarat semua nih, misal tinggalnya di Jakarta, ini nyarinya ya user Toy kan banyak di Jakarta, terus S1, umurnya 25 mungkin, itu. Iya. Tapi begitu foto muncul, kurang tertarik atau mungkin dirasa sangat jauh dari ekspektasinya gitu Oke, kan. oke. Walaupun kita selalu bilang kalau memang dalam tanda kutip ya nggak parah-parah banget gitu. Coba tanya jawab dulu karena ada yang ternyata tuh aslinya lebih cakep gitu. Waktu Nazur tuh kelihatan lebih charming. Ternyata dia pakai foto bukan foto terbaru misalnya. Walaupun kita kan selalu suggest untuk pakai foto terbaru gitu. Gitu sih. Foto. itu kayak apa? Tapi memang itu berlaku banget ya Pak, 4 kalau mencari jodoh. Oh iya. Kan pertama kayak fisiknya ya, Iya. itu berarti ya. Langsung tumbang gara-gara itu tuh. Iya, li jamaliha. Ya, boleh aja. Iya, boleh aja. Boleh. Ya, tapi itu kan ini ya. Apa namanya? Jangan terus kemudian ketika ada orang nggak cocok karena fisik dianggapnya oh apa saya itu nggak menarik, enggak sih. Karena itu lagi-lagi persoalan menarik atau tidak itu kan ini ya. Betul. Relatif. Ada orang Subjektif ya. Ya, soalnya kan ada orang yang kalau kita ketemu sama orang, mungkin dari foto dalam tanda kutip memang nggak menarik gitu, kurang menarik atau kurang good looking. Tapi begitu ketemu kita ngobrol, kan ada yang begitu isi otaknya keluar tuh langsung kayak attitude-nya. Iya, Jadi kayak betul. karena banyak misal mohon maaf kayak orang di luar yang supermodel juga gitu, supermodel tapi mungkin kita kok ini nggak harusnya good looking jadi supermodel, berarti kan ada
sesuatu dalam dirinya yang nggak nampak kalau kita ngelihat dari foto doang. Betul, gitu. betul. Iya. Ya kayak Itu perlu ditemuin dong. Kalau misal user toy menemukan hal itu, jangan Iya. langsung Iya, dulu. makanya jangan langsung ditolak gitu. Betul. At least coba ini dulu deh banyak. tanya jawab dulu gitu kan. Toh juga premium belum hangus kalau gitu. tapi nggak bisa juga dipaksain karena memang ada orang preferensinya nggak apa-apa kosong yang penting cakep. Ya ada. Ya, tapi itu kan bertahan sebulan aja. Ya nggak bisa kita ibaratnya oh itu nggak bijaksana, nggak apa-apa sih. Selama yang bukan ditolak itu agamanya. Misalnya oh dia terlalu baik, itu nggak boleh. Iya. Bang. Itu nggak boleh. Berarti kan kalau itu perlu dicoba, karena kalau banyak orang yang aduh nggak match nih, nggak nemuin jodohnya di toy, Terus langsung ditolak langsung gitu. ditolak. Gara-gara fisik. Ya memang kurang bijaksana, tapi ya memang ada kan saya bilang case-nya. Tapi memang sebaiknya ada. gimana kalau nemu gini? Ditemuin aja, diiyain dulu aja, another aja dulu. Nah, Kalau dari kita sebenarnya- mungkin gitu ya. Enggak sih, rugi dong. Oh gitu. Ini sih kita bilang coba diistiqorohin dulu gitu. Karena nggak pernah tahu mas, maksudnya mungkin secara physically dia nggak cocok tapi ternyata istiqoroh kan Emang ada. bisa istighfar nggak ketemu Tat? Bisa aja. Istiqoroh kan nggak melulu. Kan belum kenal. Ya bisa. Kan udah tahu baca. Tapi saya menarik tadi saya kepikiran gitu. Maksudnya ketika dia nerima kan fotonya masih blur ya? Iya masih blur. Kan dia kan berarti ada something interest kan ketika dia baca Di CV. CV-nya, ya. Lah, kenapa itu nggak diterusin gitu? Hanya ketika ngeliat fisiknya, lah kok begini? Padahal kan dia berarti sebetulnya awalnya sudah tertarik dong. Oh iya. Inner beauty-nya kan ada di CV. Ya itu loh maksudku Yang saya kalau maksud. menyebut inner ganteng, inner beauty kan. Iya, inner beauty-nya kan sudah terlihat waktu baca CV ya. Begitu dia eksekusi terus foto kelihatan jadi nggak, misalnya jadi kok berubah misalnya. Kan kayak kurang fair. Kamu kan tadinya mau nerima dia karena kamu baca CV-nya kan gitu. Beberapa, kenapa itu nggak jadi pertimbangan lagi hanya setelah melihat fisik gitu. Ya karena saya misalnya gini, karena itu sistem, saya harus dipaksa baca dulu CV-nya sehingga saya kan ya mau nggak mau saya nerima dulu biar tahu fisiknya. Nah kembali lagi nggak ada yang salah dalam hal ini. Kalau menurut saya nggak ada yang salah, nggak ada yang salah. Betul. Yang penting jangan insecure aja sih Betul, teman-teman user ini itu yang karena paling tuh penting tuh. apa banyak ya terutama akhwat gitu kalau misal ditolak gitu. Setelah lihat foto ya. Setelah lihat foto itu kayak langsung merasa Oh, apakah iya. aku jelek, Iya, apakah iya. aku tidak Kasian. pantas gitu loh. Jadi Oke, kayak oke. jangan kayak gitu kalau misal menikah itu standarnya kecantikan. Ada kok supermodel yang cantik banget tapi juga belum nikah. Tapi ada nggak orang biasa yang mungkin secara fisik kita ngerasa biasa aja tapi udah nikah, keluarganya bahagia? Iya, iya. Ada gitu. Iya. Jadi nggak bisa jadi standar gitu. Ya bukan hanya, jangan sampai hanya 1, 2, 3, 4, 10 penolakan terus kita jadi melihat persoalannya ada di diri kita, maksudnya kayak fisik tadi. Ya. Apa aku tuh sejelek itu toh? Enggak. Kamu hanya belum ketemu orang yang ngelihat sisi Karena lebihnya subjektif aja. ya? Iya, Subjektif betul. banget. ya. Betul. Saya nggak sepakat kalau fisik, ya ada yang mutlak sih, ada yang mutlak. tapi kan yang mutlak mau juga nyawa ya. Contoh. Ya, nggak enak saya nyebut nama. Adalah yang mutlak pasti kita ada, tapi kan ngaca lah. Iya. Kita juga nggak mutlak banget, pinternya nggak mutlak, kayanya nggak mutlak, gantengnya nggak mutlak gitu. Yang mutlak akan takluk dengan yang mutlak juga. Minimal di sisi yang lain nggak harus selalu fisik. Betul. Kan gitu. Kalau kita ngerasa nggak ada yang mutlak ya, ayolah gitu. Maksudnya jangan terlalu keras terhadap dirimu sendiri. Gitu. Tapi buat yang daftar dari yang cewek sama cowok itu seberapa banyak? Sampai saat ini ya Oh, datanya. jumlahnya? Misal si akhwatnya sama si ikhwannya ini Iya, kan kalau kita tahu ya di dunia 4:1 dan lain-lain lah, itu apakah benar adanya di toy apa enggak? Nah ini kalau di toy ya, kalau di toy itu ikhwannya 18.300 sekarang ya, sekarang. Ini kan 8.000? 18.000. 18.300. Wow. Akhwatnya berapa kira-kira mas? saya menduga lebih banyak. Ya kalau 4:1 ya Berapa kira-kira? 50-an ya, 50-an ribu. Wih, iya nggak nyampe. Enggak ya? Kan berarti berapa? totalnya 50.000. Oh, iya. Berarti tinggal sisanya aja berarti. Ya 30-an. Iya, 29.000. 29.000. 29.000 akhwat, 18.000 ikhwan. Jago banget. Oke. Ya makanya ini juga jadi PR sih buat teman-teman user yang akhwat. Kalau misal sering banget gini, aduh aku takut nih buat ngajuin duluan. Nanti dipikirnya
aku agresif nggak ya, aku ini. Wow. Padahal Iwan tuh sedikit. Itu kan Aduh, perlombaan gitu maksudnya. Iya, makanya kayak ayo gas aja gitu. Perjalanan masih panjang, kan belum tentu nggak tahu nih diterima atau ditolak. Tapi kalau kita nggak maju-maju, kita justru nggak akan pernah tahu kita tuh diterima atau ditolak kan. Yang perlu dicatat, kita itu majunya nikah, bukan mau relationship yang lain. Jadi kenapa harus nggak enak gitu? Iya. Karena gini sih, karena saya memahami persepsinya anak-anak muda umum tuh karena kebentuk dari relationship yang nggak halal itu loh. Jadi kesannya kayak kalau cewek ngomong duluan kan Oke. Aib gitu ya. aib kayak nggak pantas gitu. Iya kalau dalam relationship yang nggak halal, iya nggak pantas banget. Tapi kalau untuk nikah mau dihalalin, ada laki-laki yang memenuhi spek itu, bertanggung jawab bagus. Jangan sampai lolos. Iya. Persaingan banyak. Iwan, apalagi kita secara data, secara fakta tahu laki-laki jumlahnya lebih sedikit daripada perempuan. Perlombaan. Gitu. Sayang, saya sudah sold out. Enggak, terus lanjut. Tapi sering banyak yang gugur gara-gara apa sih biasanya? Kan kalau kita kan tahapannya ada 5 ya. Ada buat CV dulu, mengajukan ta'aruf, menerima ta'aruf, tanya jawab, kemudian nazor gitu. 5? Iya, 5 kan. Screeningnya panjang ya? Screeningnya panjang loh sebenarnya. Jadi nggak bener tuh ngambil kucing dalam karung. Wah, susah gimana tuh kucingnya dibuka-buka terus karungnya. Iya, paling banyak itu memang di bagian setelah match. Jadi mau tanya jawab. Setelah menerima CV terus buka foto, mau tanya jawab, nah buka foto itu yang paling banyak gugurnya gitu. Baru awal itu buka foto udah gugur. Iya. Belum juga nazar ya? Belum nazar, belum tanya Belum jawab, tanya jawab, kan? Belum tanya jawab bahkan. Belum ngobrol, belum chit chat. Iya, belum ngobrol gitu. Jadi by CV terus lihat foto kayak cocok Baru gitu. nazar. Tanya jawab baru nazar. Paling banyak di foto ya? Iya, paling banyak gugurnya itu di foto. Terus yang kedua, paling banyak gugurnya di mana? Kedua ditanya jawab sih pasti. Ditanya jawab. Berarti ditanya jawab saat di CV atau waktu ketemu? Saat WhatsApp admin, via WhatsApp. Jadi tanya ada jawab via perantaranya WhatsApp. kan? Di kita kan ada perantara. Lah itu kan biasanya kalau sudah mereka oke lanjut, setelah lihat foto lanjut kan ngobrolnya WA, tapi lewat perantara. Nah di situ sering katanya gagal. Kok bisa? Pentingnya tanya jawab itu kan kita untuk cross check. Kan CV limit ya, walaupun CV kita termasuknya lengkap gitu, tapi ada hal-hal yang mungkin ingin digali lebih lanjut sebelum ke nazor gitu. Jadi contohnya gimana? contoh misal nih dia menuliskan tentang aktivitas sehari-harinya, dia rajin ngaji misalnya, kayak gitu, rajin ngaji. Terus minta voice visinya, note tuh suara iya ngajinya. bisa jadi, minta voice note? iya bisa jadi minta voice note kayak gitu. Dong aku. Kayak gitu. Jangan ditulis makanya di CV. Dilawan pakai Saya voice jago over. tajwid. Dilawan pakai voice over. Dilawan pakai AI. Oke. Suaranya Google. Kayak itu salah satunya ya, walaupun itu jarang sih kalau yang sampai ngaji, karena biasanya ngetes ngaji itu pas nazar. Oke. Gitu. iya. Nah, yang sering ditanya itu latar belakang keluarga. Kayak misal orang tuanya keluarganya apa nih, misal pengusaha kah atau akademisi kayak gitu. Terus gaji itu juga biasanya ditanya. Gaji itu langsung ditanyain di chat itu? Iya. Sebelum nama? Iya. Wah. Anak Itu sekarang. juga gagal. Itu bikin gagal. Salah satu. Mostly yang bikin gagal itu apa ya? Di bawah UMR. Mostly yang bikin gagal di bawah UMR. Kamu yang daftar orang Jogja nih, nggak jadi deh. UMR kecil. Waduh. Maaf orang Jogja, nggak gitu, banyak orang Jogja yang kaya, banyak. sultannya, pengusaha sukses. Sultannya aja. Ya kan banyak warung steak dari Jogja. Iya. Ya. Maaf. Jadi di ini ya di apa? enggak apa-apa. Di Kan edit, bercanda, edit. bercanda. Maaf. Terus. Terus Apa gimana? yang gugur? Ya, tadi. Pertanyaan ini, maksudnya yang pertanyaan. Yang sering bikin gugur pertanyaannya, sering. Oh ini Kayak- ada satu case yang mungkin saya spill di sini ya. Ini mohon maaf kalau Wow. ada yang merasa gitu.
Jadi ada salah satu user kita yang itu tuh kalau nanya pertama kali udah match, ini Ikhwan. Nanya pertama kali ke Laki-laki ya laki-laki, nanya pertama tuh langsung gini. Mau nggak nanti nikahnya di KUA aja, terus tinggalnya sama orang tua gitu. Dan kamu mau nggak hidup susah sama aku? Kira-kira Ahwat kalau ditanya kayak gitu gimana Mas? Ya uka-uka kalau saya. Boleh, kenapa tidak dicoba? Wow, mengerikan sekali. Kenapa tidak? Aku suka tantangan, aku namanya challenging. Ya, coba. Berarti nyari cewek yang challenging dong. Iya, yang positive vibes. Iya, yang ini adalah penuh tantangan. Ini Masya Allah, gitu. yang rasionalnya nggak nyampe ya. Siapa tahu ada kan deh. Ada Ya, yang alam ya. butuh tantangan kan ada. Iya, alam sih. Makanya betul dia terus sih. mencoba begitu. Tapi terus itu gagal mencoba terus, gitu. gara-gara itu. Tapi gagal terus gitu. Ya, nggak apa-apa sih. Loh, Dia gagal terus. pertanyaan mungkin kalau hidup susah nggak ada yang mau. Aku pun ditanya kita cowok mau hidup susah pasti enggak lah. Iya. Itu kayak normal gitu loh, hidup susah ya enggak. Tapi untuk berusaha ya ayo gitu. Tapi yang kedua apa tadi bertanya? Mau nggak Tinggal nikahnya orang tua di, ya? di KUA aja, nikah nggak usah ngundang Lu kan nggak orang. apa-apa. Nggak apa-apa. Iya memang nggak kalau apa-apa, tapi itu oke. betul, Itu oke sih, betul, masih oke. Terus kalau tadi betul. mau nggak nikah di KUA Terus tinggalnya sama orang tua. mau tinggal orang tuamu nggak apa-apa, orang tuaku nggak apa-apa gitu. Enggak, orang tuanya Ahwat. Oh dia numpang. Dia ngikut. Oh, maksudnya gitu. Bener ya? Langsung ke ini orang tuanya sih. Kok nanya benernya emang kejadian Ini dia? kejadiannya di. Oh, bukan. Maaf, mohon maaf siapa namanya? Boleh ngambilin kopi lagi? sorry. Jadi Gitu sih. Jadi ini kalau pandangan dari teman-teman admin ya, terkesannya ini untuk pelajaran aja sih, ya nggak apa-apa kalau mau tetap kayak gitu. Terkesannya tuh testimoni Ahwat ya, terkesannya ini tuh orang nggak ada usahanya. responnya gitu. si Ahwat, para Iya, Ahwat itu. iya, respon Ahwatnya. Nggak, kok gini sih gitu, kok Ya, pesimis gitu ya. Kok baru nanya pertama nih Tat, udah diajak susah. Tapi pertama untuk Udah pertanyaan yang nikah KUA itu nggak ada masalah sebetulnya. Ini Iya, kalau betul. KUA pertama ini yang tak ajuin di istriku dulu itu loh. KUA ya. Enggak, Ternyata aku sama istriku tuh memang nggak pengen acara. udah kita nikah di KUA mau nggak? Ya udah gitu aja nggak apa-apa gitu. Ternyata tukul arwana. Iya, ternyata yang datang ada Pak Wali Kota gitu. Kan artinya, ya karena kan kalau apa ya, kalau di Indonesia kan gitu ya. Bagi aku sama dulu sama istriku tuh kayak itu tuh acara keluarga. Iya, betul. Artinya betul. jadi Ya aku udah tuh simpel aja gitu. Iya, Iya. udahlah kita menikah, ya udah nikah. Kita nikahnya begitu. Ini kalau ada rame-rame, akhirnya itu tuh acaranya para orang tua, bukan Iya. acara Iya, kita iya, sebenarnya. Iya, Iya. betul. Bukan ini nikah. Ya nyenengin orang tua. Ini dengan orang tua aja nih, saudara, sepupu kan kalau mau nikah jadi gini nih. Itu waktu pertemuan keluarga udah gini. Udah kami bapak ibu, papa mama kita pengen menikah di KUA aja cukup. Iya, Kita pengen itu aja, yang penting kita akad nikah gitu. Tapi by the way, Tapi langsung gini nih, waktu itu Eyang, loh, kita tuh keluarganya banyak loh. Tuh, langsung. Nanti kan kita ada relasi-relasi. Ya sudah. Betul. Kita serahkan kepada bapak ibu semuanya. tapi by the way saya pernah nadorin itu ada kasus ikhwannya itu minta nikahnya ya itu cuman akad. Padahal beda pulau Mas. Laki-lakinya itu Kalimantan, perempuannya Aceh, jauh kan. Nah, tapi laki-lakinya emang tinggal sama ibunya aja, sudah nggak punya ayah. Dia ngomong ke walinya langsung itu, jadi si ceweknya ditemani bapaknya, terus si cowoknya bilang, saya mau nikah, jadi 2 bulan setelah nador, Oke. dia mau nikah 2 bulan setelah, tapi saya maunya akad aja. Bapaknya oke. Tahu-tahu pas mereka bikin video live bareng, si ikhwannya laki-lakinya sudah di rumah perempuannya, iya sudah di Aceh. Tapi ikhwannya memang rajin ngaji, bagus sih, emang bagus secara agama ya. Nah minimal kan ada value yang harus dibayar kan. Iya, betul. Gitu. Nggak yang tiba-tiba mau nggak nikah KUA tapi udah gitu tadi Jadi tawarannya pertanyaan itu tinggal jangan di rumah orang tuanya gitu kan maksudnya. Itu kurang sih kalau itu. Padahal kan kewajiban, ingat ya, penyediaan kewajiban tentang rumah atau ini ya, tempat berteduh ya bahasanya di fikih Imam Syafi'i itu kewajiban laki-laki loh. Tapi kalau gini, misal mau nggak tinggal di rumah orang tua yang cowok, gimana? Boleh. Tuaku. Boleh, Itu karena lebih mending ya? mending karena ya itu kan finansialnya keluarganya. Terus
si anak ini punya ikatan dengan keluarganya. Artinya bisa saja orang tuanya mungkin sudah ridho hartanya digunakan oleh anaknya kan. Kan ini udah balik, harusnya kan mengusahakan sendiri. Tapi kalau orang tuanya ridho, nggak apa-apa nak, tinggal di sini aja, it's okay, tidak ada masalah. Tapi keluarganya si laki-laki. Karena kewajiban menyediakan tempat tinggal asalnya adalah laki-laki gitu. Jadi kalau laki-laki yang bilang saya yang numpang mertua, nggak pas sih. Kecuali perempuannya yang ngajak. Iya. Nggak apa-apa nanti, tapi kita jangan sampai yang menginisiasi begitu. Jadi kesannya kan kita lepas tanggung jawab. Tapi pertanyaan apa yang sebaiknya ditanyakan kayak yang sering match tuh yang kayak apa? Ya, yang pertanyaan yang sering bikin match lah gitu. Yang bikin match. Ada nggak sih rumus itu? Nanti bisa dipakai semua orang. Nggak bisa ya? Biasanya ini sih, biasanya itu user udah punya template pertanyaan. Wow. Gitu. Ini yang udah user expert ya. Itu bisa dijual nggak template-nya? User senior. Berarti dia sering taruh ya? Maksudnya udah lama ikhtiar di TOI, tapi qadarullah itu belum jadi alumni. Maksudnya belum nikah gitu. Oh, pengguna lama. Iya, pengguna lama gitu. Nah, itu biasanya mereka punya list pertanyaan. Jadi kalau misalnya match, mereka udah langsung share itu ke admin untuk dilanjutkan ke calon. Gitu sih biasanya. Kalau pertanyaannya apa aja tuh? Contoh, bocorin boleh? Itu kan tadi udah ya, ada gaji misalnya. Terus yang sering juga kuncinya ada di atas UMR. Udah mau nyebut kota. Yang sering ditanyain juga itu adalah terkait dengan nanti kalau udah nikah itu tinggalnya di mana gitu. Dan hubungannya sama orang tua gitu. Gitu, karena dia biasanya tuh akan melihat potensi konfliknya tuh di mana nih, maksudnya kan kadang ada yang maunya tinggal bareng orang tua gitu kan, ada yang pengennya pisah gitu, tapi ada yang kondisi-kondisi tertentu yang misal nggak bisa meninggalkan orang tua gitu, itu yang sering jadi pertimbangan juga gitu selain domisili ya gitu, domisili gitu. Terus yang sering ditanya juga itu ini sih, aktifnya di komunitas apa? Gitu. Penting tuh. Komunitas punk. Iya. Jangan gitu. Takut. Komunitas ya, apa amanin dia komunitas jazz. Oh iya. Ikut aktif saya komunitas punk. Ayo mau hidup rumit, ikut komunitas jazz aja. Notasinya rumit. Musiknya susah. Si paling musik. Si paling musik. Itu sih background. Komunitas apa? Terus komunitas apa yang maksudnya komunitas ini ya aktifnya di mana gitu? Iya, aktifnya di mana kan macam-macam ya. Ya bisa, tenis bisa, olahragawan dong berarti. Si paling sehat, si paling sehat. Itu match tuh. Jadi added value ya, jadi penambahan. Tapi itu sering ditanyain ya berarti ya, background komunitas aktifnya di mana? Iya, apa komunitas yang biasanya? Itu sering ya macam-macam ya. Ada yang memang keagamaan religius gitu. Ada yang umum gitu, ada yang kayak dia nyebut ada sosial, ada itu komunitas sih, sosial, kemanusiaan sih yang banyak juga. Banyak kemanusiaan. Kemanusiaan sama kalau di TOI itu kalau saya lihat itu yang paling banyak memang keagamaan, kemudian sosial, kemanusiaan, sama yang ketiga bisnis. Wow. Gitu. Keren. Jadi paling nggak kamu itu selama single tuh paling nggak pertama kamu harus religius. Kalau kamu nggak terlalu religius, kamu harus jiwa dermawan. Kalau kamu nggak terlalu dermawan, bisnis. Kunci ya. Itu kesibukan waktu jomblo. Berarti nanti komunitas-komunitas kayak gini ini bagus nih dipertimbangkan buat nyiapin. Bikin konten ini Mbak, desain. Apa tuh desain? Buat Instagram. Jadi ikutlah ini rahasianya dari riset, ini ada datanya. Iya, ada datanya soalnya. Real loh. Berarti kalian yang masih jomblo 3 ini ikut. Jadi sebaiknya ikut komunitas kajian, Tat. Ya kalau senang, antusiasme, suka banget sama kajian religius, punya jiwa yang ngerasa religius. Kalau nggak religius amat. Tapi tetap kan agama ada tingkat-tingkat ya orang ya. Ya misalnya dia triggernya ini, pengen dapat biar cepat top chat, dapat istri pecah telur, ikut kajian gitu. Bisa. Ikut komunitas. Ya aktif tapi bukan cuma datang. Mungkin dia jadi panitia gitu. Atau mungkin jadi ya nggak mungkin jadi pengisinya kan. Jadi iyalah panitia. Belajar dulu. Ya jadi panitia atau mungkin bahkan tadi hanya mungkin rajin datang.
Oke. Kayak Nanti kan aku- kenal sama yang lain-lain biasanya. Tahu situasi, tahu ngajiku kalau Ustadz A aku pasti datang gitu. Kayak aku ngikutin banget gitu. Itu bisa kan? Berarti dia orang yang termasuk aktualisasinya di pengajian tadi atau yang religius. Oke. Yang kedua tadi Ya. kalau nggak Sosial begitu kemanusiaan. nggak Iya, nyaman, iya. sosial kemanusiaan lah. Kan banyak tuh ya yang berbagi. Oke, gitu-gitu ya. Ngirim beras, ngirim Jumat berkah dan seterusnya, aktif ya. Kalau itu malah bisa diinisiasi pribadi kan, nggak harus nunggu komunitas kayak Aktif lingkungan gitu boleh. aktif lingkungan ya, misalkan nanam pohon, Ya, kan ada itu, jaga tanam hutan, aware banget sama ozon, nggak tahu masih ada apa enggak ya yang aware ozon. Oh gitu, terus komunitas flat earth juga ya, bumi datar gitu. Malah debat nanti kayaknya. Nah, intinya yang dunia-dunia yang filantropi lah. Oke. Filantropi. Kemudian yang ketiga tadi datanya Berarti terkait sama Bisnis. pekerjaan ya, bisnis. Ya, bisnis. Kan bisnis juga karyawan juga. Iya, betul. bisa Tapi artinya ingin dunia nafkah lah, dunia nafkah. Iya, iya, ingin upgrade Ya, diri ya. ya, Iya. dunia nafkah lah. Kayak lu kamu jadi mau posisi sekarang pegawai, mau posisi sekarang adalah business owner atau bahkan master planner misalkan, ya nggak ada masalah. Maksudnya itu kan bidang-bidang Iya, bisnis gitu, komponen di bisnis. Oke. Ya, sibuk di tiga itu kalau mau cepet dapet Berarti jodoh. tips rahasia ini nih, By data. dicari ikhwan yang mempunyai ini. Iya. Gitu. Cepet itu pasti. Cepet ya? Cepet. Tapi cewek emang suka itu, dari tiga itu. Kalau dari Laki-laki memang gitu. Kalau dari- Mbak Kisah. Antoem, Kalau Mbak Kisah Kalau sendiri. cewek antum ya? Iya, iya. Sama? Antune. Anti. anti. Kalau dari anti gimana? Enggak usah. Oh enggak, salah. Nanti ini channel Arab. Enggak, ini gimana kalau Mbak Kisah itu Mbak Kisah ngelihatnya, misalnya, ngelihatnya cowok lah. Waduh, jadi aku nih. Ya kan case ini kan data biar tahu iya, iya. dong gitu. Karena emang ini ya, mungkin kalau Ahwat itu menilai ikhwan atau menilai laki-laki itu akan senang kalau ngeliat laki-lakinya tuh aktif gitu. Maksudnya ada aktualisasi dirinya. Bukan tipikal yang ongkang-ongkang diam saja di rumah Main gitu game. loh. Loh ini yang Game kan pertama dulu, aktivitas. yang komunitas kajian kok. Yang ikut komunitas. Ya, Ini yang pertama apa ketiga ya? enggak, ini kan maksudnya secara Jadi keseluruhan secara kan. keseluruhan. secara iya, secara Sorry. general sih, secara General general. cewek itu suka nggak sama cowok yang model Oke. Kalau nggak ada kesibukan cuman kerja doang, ya kalau kerjanya katakanlah 2 digit misalnya ya. Ini bicara misal Nyebut, udah langsung spill. Langsung. hati-hati lo, banyak yang diserang gara-gara cewek bilang di sosial media gara-gara cewek bilang menurutmu kamu bakal dinikahi kalau cowoknya itu banyak serang ya. nah itu kan saya udah makanya tahu saya berarti bicara isyaratmu udah tahu nih. Udah tahu. bukan saya mencontohkan Oh, enggak, yang dia studi case. Studi mencontohkan yang itu tadi yang Iya, yang iya. diserang-serang Iya, itu iya. kan gitu maksudnya. Kalau misalnya itu kan berarti memang waktunya mungkin habis di Buat- situ memang mencari nafkah, tapi kan ada aktivitasnya gitu loh. Iya. Itu. Oh, iya. Iya. Nah, tapi kan ada juga yang mungkin memang gajinya tuh nggak yang kayak sultan banget gitu, tapi cukup lah gitu. Iya. Nah, tapi ada added value-nya, ada aktivitas lain selain kerja gitu. Ya itu ikut Ya, itu komunitas, ikut, kajian sama apa? kajian, Agama terus- sama apa berarti? Kayak Kemanusiaan gitu ya. kemanusiaan. Filantropi. Ya, terus bisnis kayak gitu sih. oh, Tapi intinya aktif. suka sama lebih menarik ya? Maksudnya Iya, lebih ikhwan kayak gitu lebih menarik di mata Perempuan. akhwat ya? Iya, iya, lebih menarik dong, tentu saja. Orang Ahwat sendiri kan juga pengen aktualisasi diri kan, maksudnya Ahwat aja tuh Ya, pengen banyak sekarang cewek pengen kerja. pengen ya, bukan kerjanya ya, tapi maksudnya jadi bermanfaat gitu loh, Oh, iya, jadi iya, iya. bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Jadi harapannya juga pasti punya pasangan yang sama juga gitu. Oh, ya bener sih, masuk akal sih. Gitu. Masuk akal sih. Kan kalau cewek kan pengennya punya pemimpin yang ya jelas sudah terbukti kapabilitasnya kan lewat komunitas-komunitas kayak gitu. Iya, betul. Walaupun nggak harus jadi ketuanya kan, tapi dia ngerti nih cara nge-range bekerja bersama orang lain gitu kan. Iya bener sih, masuk akal. Oke, thank you banget Mbak Gisa, ini bagus banget insight-nya. Mungkin karena ini udah mau adzan, jadi kita harus akhiri. Tapi terima kasih banyak sudah datang di kantor kita. Data-datanya ini mudah-mudahan banyak membantu jomblo-jomblo biar cepat nikah. Iya, iya. Gitu. Kan tujuannya pakai aplikasi biar apa?
Biar kawin. Nah, tapi tadi ada sebab ada akibat. Itu kan ranahnya manusia. Jodoh memang Allah yang tentukan, tapi ada ranah sebab akibat. Nah ini harus dipenuhi juga. Kalau tadi ada data, aktif di 3 komunitas itu mempermudah bisa membuka chance-nya, lakukan. Itu jangan tetap ngeyel gitu. Udah ngeyel hasilnya sama, marah-marah lagi. Nah, kan nggak pas kan gitu. Dicakuin aja dulu gitu. Nah terus yang kedua tadi ya, filter-filter dipakai. Iya betul. Yang keempat, yang ketiga tawakal udah. Nah baru tospeng insya Allah. Makasih banyak Pak Gisa, Mbak Karin. Teruntuk dirimu yang menjadi teman hidup.